Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jendela Olahraga. Kali ini saya sedang bersama dengan Coach Nasrun karena kita sedang menyaksikan laga uji coba antara Perselotim Lombok Timur berhadapan dengan SSB Kembang Putra di lapangan umum Desa Bagi Payung, Kecamatan Suralaga. Dan ini menjadi salah satu laga uji coba untuk mempersiapkan tim menuju Liga 3 Pro PSSI Nusa Tenggara Barat yang sebentar lagi akan terlaksana dan jadwalnya juga sudah dirilis. Assalamualaikum Coach, salam olahraga. Jaya. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Coach, kita sudah mendapatkan jadwal dan teman-teman Perselotim sudah mulai berlatih seperti itu. Namun sebelum kita berbicara tentang jadwal, bagaimana sejauh ini perkembangan dari anak-anak Perselotim Lombok Timur menuju ke Liga 3 Pro PSSI Nusa Tenggara Barat? Alhamdulillah, jadi sejauh ini persiapan dari anak-anak Lombok Timur di Liga 3 ini cukup bagus, cukup siap. Karena sudah jauh-jauh sebelumnya kita siapkan 1 bulan ke belakang sudah kita siapkan pemain ini untuk menghadapi Liga 3 itu. Yang kedua, dari sisi komposisi kita sudah menemukan komposisi starting line up maupun gambaran-gambaran lainnya itu. Baik, jadi sudah ada gambaran pemain inti siapa ya, yang nantinya menjadi backup siapa. Sudah siap semuanya. Baik. Ini kan boleh dibilang 2019 dengan 2021 atau 2020 skuad kita berbeda jauh, kecuali beberapa nama senior tetap seperti Jamil Jabrik, terus ada Denu juga dan Deden yang memang menjadi alumnus ketika menjadi juara tahun 2018 lalu. Nah, ini apakah ada keberadaan mereka cukup membantu Coach Nasrun sendiri meracik banyaknya muka baru di Perselotim Lombok Timur ini? Ya, memang untuk skuad Liga 3 yang sekarang kita hampir 70%-nya itu muka baru. Adanya X pemain 2018 yang pernah kita juara itu sangat membantu kita untuk tahun ini. Karena bagaimanapun pengalaman mereka itu kita butuhkan dia untuk Liga 3 sekarang ini. Sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi tahun 2018 itu menjadi juara lagi. Bisa diulang lagi prestasi yang sangat memukau seperti itu. Insya Allah saya punya keyakinan dengan kemampuan anak-anak ini, walaupun anak ini banyak yang baru, 70%-nya baru, tetapi saya yakin dengan anak ini karena saya juga punya cara tersendiri, kita punya konsep dan di tenaga unggul dibandingkan dengan tim-tim yang lain itu. Kita masih unggul di tenaga tapi mungkin untuk taktik masih dirahasiakan juga ya, seperti itu karena memang tim-tim lain termasuk tim-tim masa Lombok Timur lain seperti Hamzah Wadi dan PS Bintang Kejora harus kita waspadai. Baik. Coach, jadwal sudah dirilis oleh Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat dan sistemnya benar-benar berbeda dengan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan 2018, di mana di sini tidak lagi Pulau Lombok terbagi dalam 2 grup, namun disatukan menjadi 1 grup, ada 11 tim dan laga dipaksakan kurang dari 1 bulan. Ada 11 tim harus bertemu semua dan dilaksanakan kurang lebih selama 2-3 minggu. Menurut Coach sendiri, melihat jadwal Perselotim sendiri yang di sini hampir bermain setiap hari dalam waktu kurang dari 3 minggu ini, seperti apa? Nanti akan mengantisipasinya sendiri. Memang kalau kita lihat jadwal yang dirilis dari panitia ini memang sebenarnya kurang pas sekali. Sekelas Liga 3 dia hampir mainnya setiap hari gitu, sangat tidak pas sebenarnya menurut saya, karena harusnya event Liga 3 ini harus dilihat ya paling tidak dia bisa istirahat 2 hari baru bisa kita melihat anak-anak itu bermain maksimal. Kalau ini setiap hari saya yakin anak-anak itu di semua kabupaten kota juga tidak bisa bermain dengan maksimal. Jadi di sini bukan masalah Perselotim saja tapi seluruh klub di kabupaten kota ini, khususnya di Pulau Lombok ya. Khususnya di Pulau Lombok. Tapi kalau saya pribadi justru Perselotim diuntungkan dengan sistem ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena jauh-jauh sebelumnya memang sudah saya antisipasi sistem pertandingan seperti ini. Karena ketika saya tahu jumlah peserta 11 klub dari Pulau Lombok ya, dan dia akan ketemu semua, saya berpikir kemungkinan anak-anak ini akan bermain setiap hari ataupun selang 1 hari istirahatnya. Jadi melihat jadwal ini, kalau saya dari Perselotim akan diuntungkan. Kenapa saya bilang diuntungkan?
jadwal latihan Perselo tim itu saya buat menjadi 5 kali seminggu, sehingga dia sudah terbiasa. Minggu latihan, Senin latihan, Selasa latihan, sudah terbiasa betul-betul. Rabu recovery, Kamis latihan, Jumat latihan, dia sudah terbiasa dengan sistem pertandingan yang kita hadapi. Makanya kalau saya pribadi diuntungkan Lombok Timur ini, walaupun nanti anak-anaknya akan lebih capek bermain karena padatnya jadwal dan bermain pukul 2 siang pemirsa. Tentu ini sangat melelahkan sekali, tapi meski demikian harus diambil hikmahnya. Di sini ada keuntungan seperti itu, dan show must go on seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Pertunjukan harus berjalan terus, mengingat tidak bisa diundurkan atau tidak bisa diganti juga jadwalnya seperti itu. Nah, mengantisipasi jadwal seperti ini kan tentu saja ada kemungkinan semua pemain adalah pemain inti seperti itu. Bagaimana untuk coach sendiri menjamin masing-masing pemain ini terkoneksi dengan baik? Total ada 30 pemain yang disiapkan oleh Perselo tim sendiri. Ya, memang semuanya sudah kita antisipasi. Yang pertama, ada beberapa pemain yang bisa bermain di 2 posisi. Itu artinya alternatif, kalau ini tidak ada mungkin akan bisa digantikan dengan ini. Yang kedua, kita juga harus punya cara bermain konsep tersendiri. Kita ajarkan anak ini kapan harus attacking, kapan harus bertahan, supaya kita iri tenaga dan bisa menatap pertandingan berikutnya secara maksimal harusnya. Jadi kita tidak sembarangan untuk bermain, kita harus punya konsep cara. Dan yang kedua, seperti yang saya katakan itu, pemain-pemain itu sudah kita siapkan juga di semua lini yang bisa bermain di 2 atau 3 posisi itu. Oke, jadi di sini Lombok Timur sendiri sudah menyiapkan dengan semaksimal mungkin, dan tinggal para pemain bagaimana mengaplikasikannya nanti di lapangan. Coach, di sini ada 11 tim, ada 3 tim baru. 2 diantaranya merupakan tim asal Lombok Timur dan 1 tim baru Lombok FC, dan begitu digaungkan seperti itu oleh banyak orang dan diunggulkan tentu saja di Pulau Lombok menjadi salah satu kandidat juara. Coach sendiri memandangnya seperti apa? Mengingat persaingan sepertinya akan sangat ketat sekali. Perslobar juga pastinya akan sangat berusaha keras untuk mempertahankan gelar juara di zona Pulau Lombok. Ya, kalau kita lihat memang semua peserta Liga 3 ini ya bagus. Semuanya juga ingin juara. Tentunya mereka juga akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Begitu juga Lombok Timur, dia ingin juara. Makanya disiapkan dia semaksimal mungkin. Nah, terkait dengan Lombok FC, ya boleh saja dikatakan sama orang dia kuat, unggulan, wajar-wajar saja, mungkin karena dia promosinya juga bagus, atau mungkin pemainnya dari sana sini, tapi belum tentu. Lombok Timur juga punya kans untuk juara, dengan 2018-nya bisa terulang untuk tahun ini. Dengan usia pemain yang sangat muda kala itu. Yang sama merata, makanya saya katakan kita nanti diunggul di stamina dan konsep bermainnya nanti. Jadi tidak peduli siapapun, bahkan untuk tim Lombok Timur sesama Lombok Timur siap untuk dikalahkan Perselo tim. Semuanya, baik dari Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Kabupaten, siap untuk kita kalahkan semuanya. Jadi target coach sendiri menjadi juara itu seperti apa, coach? Ya, target kita untuk menjadi juara dengan mengalahkan semua peserta itu. Kalau coach sendiri melihat seperti apa dukungan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini juga Ketua PSSI merupakan pemerintah sendiri. Coach sendiri melihat dukungan untuk Perselo tim seperti apa sejauh ini? Kalau saya melihat memang dukungan Perselo tim untuk tahun ini cukup bagus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang saya melihat dukungannya cukup bagus. Artinya kalau tahun-tahun sebelumnya dia fasilitas kayaknya tidak pernah ada. Nah, sekarang ini sebelum main sudah ada dijanjikan sepatu, diukur sepatunya. Jadi untuk motivasi. Seperti itu. Tahun sebelumnya sampai dia juara di 2015 belum, fasilitasnya tidak ada. Itu pun tertatih-tatih ketika bermain di zona Bali Nusa Tenggara. Gitu. Makanya saya katakan untuk tahun ini ya mudah-mudahan bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya, karena belum mulai main sudah ada sinyal untuk itu. Besarnya perhatian dari pemerintah tentu saja akan dalam tanda kutip di sini menjadi beban jika para pemain tidak menyikapinya dengan baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut seperti apa, coach? Untuk mengantisipasi itu makanya anak-anak kita suruh istirahat baik, jaga kondisi sehingga dia bisa bermain maksimal. Memang kalah menang itu bukan urusan kita, tergantung yang di atas, tapi minimal kita bisa memberikan permainan yang menarik, yang terbaik dengan fisik atau kondisi yang baik. Kalau kalah menang itu kan nanti
Allah yang menentukan. Tapi kita bisa bermain baik, penonton puas, kita bisa bermain maksimal itu. Makanya anak-anak kita suruh istirahat dengan baik untuk menjaga kondisinya. Oke, sip. Good luck coach, semoga Perselo Tim pada tahun ini bisa bermain dengan baik dan laga awal akan menghadapi PS Daegun. Semoga Perselo Tim Lombok Timur bisa meraih kemenangan di laga pertama pada tanggal 24 Desember mendatang di GOR 17 Desember Mataram. Terima kasih coach. Good luck, semoga sukses Perselo Tim dan sesuai targetnya menjadi juara. Amin. Salam olahraga coach. Saya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.